Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hari ini kami cuma mau berkata bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Sekalipun apa yang kami alami hari ini Tuhan, keadaan di depan kami tidak baik, tapi Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang tetap pegang kedaulatan hidup kami dari awal hingga akhir. Sehingga kami enggak perlu takut menghadapi tantangan demi tantangan, musim demi musim yang sedang kami lewati bersama Tuhan. Yang pasti kami tetap percaya di akhir musim kami pasti menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kita percaya bahwa sebagai anak Tuhan, saya sudah ada ajarkan tip ini kepada jemaat saya. Iblis hari-hari ini sedang melempar intimidasi yang membuat saudara akan sangat panik. Karena orang yang panik, pasti respon saudara tidak akan pernah benar. Orang panik itu imannya pasti mulai berkurang. Sukacita berkurang. Kekuatan doa berkurang, rasa percaya mengandalkan Tuhan mulai berkurang. Makanya banyak orang terlibat hutang online karena apa? Karena ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi. Setiap kali iblis melempar fakta yang buruk, secara akal saudara lihat ya, ini belajar tip yang penting. Tapi ini kekuatannya dahsyat. Gunung masalah bisa bergeser dan menjadi gunung berkat itu hanya oleh iman. Setiap kali iblis melempar fakta yang buruk, dan kalau saudara depresi, panik, itu berarti saudara sedang mengaminkan, mengiyakan bahwa yang buruk sedang perjalanan menimpa saudara. Misalnya, saudara lagi ngadepi usaha yang sepi, atau saudara kena PHK. Dan iblis bilang gini, cek tabunganmu, tidak bakal cukup. Setiap bulan kewajiban yang harus engkau bayar, itu pasti melebihi apa yang kau punya. Kalau itu saudara tangkap dan saudara renungi masalah itu, perkataan iblis yang senyatanya belum terjadi dong. Hari ini mungkin saudara masih punya sisalah untuk berapa hari. 1 jam aja Tuhan bisa membelah laut. Amin. Tapi kalau saudara mulai renungi dan saudara mulai panik, berarti saudara sedang mengaminkan bahwa memang keadaanmu tidak cukup. Tangkap ya. Tapi saya mulai ajari jemaat gini, mulai sekarang kalau iblis membuat saudara panik, khawatir, saudara harus balas hajar iblis dengan firman, saudara balikkan rasa panik itu menjadi percaya. Tangkap ya. Jadi kalau contohnya iblis bilang ini tidak cukup, saudara mulai berkatakan, iblis, aku punya sumber di atas segala sumber yang akan mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan Bapa di surga. Kalaupun kekayaanku tidak cukup, tapi kekayaan Bapa di surga pasti lebih dari cukup. Dan ketika saudara mengimani sesuatu yang baik, pikiran positif, perkataan positif, maka Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara pikirkan. Dan seperti yang kau ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Tangkap ya, ini tip sederhana, tapi tip ini kalau saudara bisa konsisten melakukannya, gunung pasti geser. Bukan dengan kekuatan manusia lagi, tapi kekuatan Tuhan nanti yang akan menggeser. Tangkap ya? Nah, saya akan bukakan ayat di mana saudara perlu belajar hari ini di Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Ini kata-kata semangat yang saudara perlu simpan kalau iblis lagi lempar fakta, ya. Fakta itu bukan nyata. Tidak ada fakta kendalikan hidup saudara, tidak ada masalah kekal. Yang ada adalah hidup kekal bersama Tuhan, yang kendalikan saudara di tengah fakta badai yang besar. Dia tetap Tuhan yang akan membawa badai hidupmu berlalu dengan tenang teduh sekali. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini saudara, hidup itu jangan banyak melihat.
Orang benar itu hidup dengan percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Saya diperhadapkan dengan fakta yang hancur. Tapi ketika saya mulai mengerti firman, saya belajar untuk tidak panik. Kalau saya panik berarti iblis berkata gini, hore, katanya orang benar, punya Tuhan dahsyat, buktinya takut. Tangkap ya. Ini jangan sampai kalau saudara sudah kena jebakan iblis, dia bekerjanya berkeliling, mengelilingi orang benar untuk ditelan. Iblis tidak akan menggoyahkan imanmu berhenti sampai di situ. Dia akan buat hidupmu hancur sampai engkau tidak lagi mempercayai Tuhan. Dan kalau bisa iblis bilang gini, jual imanmu. Ikuti cara dunia yang instan, cepat, kaya. Sekali lagi, jangan pernah memilih jalan yang disangkanya lurus, ujungnya pasti bayar harganya mahal. Tapi ikut Kristus, pikul salib, sangkal diri, walaupun segala sesuatu tidak instan, tapi di balik pikul salib, sangkal diri selalu ada kemenangan, kemuliaan. Amin. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Siapa yang menciptakan kita? Yesus. Tuhan yang membentuk engkau, hai Israel. Apa kata firman? Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi kalau iblis mulai katakan, hei kamu hidupmu kasihan deh lu. Mungkin itu orang terdekat kita. Seperti saya ketika saya bertahan dengan pengampunan. Orang terdekat saya bilang gini, kasihan deh lu. Jadi keset. Ya. Tapi ketika ayat ini terjadi, saudara bisa berkata, mulai declare firman. Karena dengan firman ada tertulis kemenangan terjadi pada waktu Yesus menang pada pencobaan di padang gurun. Saudara bisa katakan, aku tahu bahwa aku punya Tuhan yang besar. Dia tahu namaku dan aku ini kepunyaannya. Tangkap ya. Aku tidak akan pernah takut karena Tuhan yang besar pasti bertanggung jawab atas miliknya. Yang kedua, lihat apa yang Tuhan lakukan hari ini. Kalau saudara berkata, aku tidak takut, aku ini milik kepunyaannya. Aku biji matanya dan aku akan disertai. Lihat ini, tetapi sekarang yang kedua. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan apa saudara? Menyertai engkau, bahkan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat ini untuk mendeklar segala sesuatu yang membuat saudara panik. Ayat ini sangat luar biasa. Orang benar bukan berarti bebas dari segala masalah. Air mata ada. Sungai-sungai yang namanya sungai kekelaman, lembah kekelaman ada. Api yang makin dipanaskan membuat engkau berkata, Tuhan sakit. Tapi kenyataan yang engkau harus katakan, Tuhan, sekalipun aku melewati air mata, lembah kekelaman, aku harus melewati api yang membuat aku merasa sakit hari ini. Aku tidak perlu takut karena aku tahu yang menyertai aku adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari segala api, air mata, lembah kekelaman yang harus aku lewati. Amin. Kita jangan sering dibuat iblis panik. Sebaliknya kita tidak hajar iblis dengan apa yang Tuhan sudah berikan kuasa lewat perkataan, kita tangkap mentah-mentah. Malangnya nasibmu ditinggal suamimu selingkuh. Dulu saya terima mentah-mentah, Tuhan habis manis sepah dibuang. Tuhan dulu bulan madu sekarang bulan-bulanan, dulu madu sekarang racun. Saya terima semua mentah-mentah. Betapa bodohnya saya mengaminkan bahwa saya memang lagi menikmati racunnya suami saya. Tapi sejak saya mengerti firman, saya selalu katakan sama iblis, saya nggak mau terima semuanya mentah-mentah. Saya bukan korban pelakor,
bukan korban suami selingkuh, tapi saya adalah pahlawan yang lagi dibentuk karakter Kristus lewat suami yang selingkuh. Amin. Dan saya katakan di depan iblis, apapun yang terjadi dengan rumah tanggaku, itu bukan menentukan akhir kehidupanku hancur. Justru ini awal pemulihan. Di saat kelemahanku lah aku akan melihat kuasa Tuhan sempurna. Amin. Saudara, jangan bilang Bu Eli hebat hari ini. Banyak orang ketika ketemu saya di bandara, mereka tahu saya orang yang masuk khotbah di YouTube ya. Selalu mereka bilang ini, Bu, saya ini sering dengar khotbah, ibu hebat. Saudara, jangan pikir saya hebat karena kuat gagah saya. Saya bisa menikmati kehebatan kuasa Tuhan yang sempurna, jadi hamba Tuhan tanpa sekolah Alkitab, memulihkan banyak rumah tangga. Itu hanya karena rasa percaya saya kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan seperti apa yang saya percayai. Amin. Orang bilang hancur, anak 3 hancur, enggak. Ya, tahun ini saya dianugerahkan cucu, saudara, cucu laki-laki. Itu semua luar biasanya Tuhan dalam hidup saya. Satu persatu Tuhan bawa kehidupan keluarga saya bukannya turun, tapi Tuhan bawa satu persatu kehidupan naik jadi kepala bukan ekor, berhasil dan beruntung di balik dapur api air mata yang bertahun-tahun saya harus melewatinya bersama Tuhan. Amin. Jadi tidak perlu takut. Yuk kita lompat. Di Mazmur 32 ayat 6-7 kita baca ya. Berhenti panik hari-hari ini. Siapapun kita lagi ngalami panik, gak ada orang yang gak panik. Banyak orang yang tadinya enak-enak ngalami kepanikan, saudara. Tiba-tiba divonis kanker ya. Saya punya seorang jemaat yang kekayaannya itu sudah unlimited. Kalau diukur kekayaan, saudara, dia bisa beli rumah di seluruh dunia, dia bisa. Dengan kekayaan itu, orang pasti berkata gini, luar biasa. Yang namanya hidup kok bisa zona nyaman seperti itu. Uang melimpah, bahagia, semuanya dia bisa beli. Suatu kali siapa yang tahu, makanya ndak ada orang zona nyaman. Tadi Bu Lani bilang, orang kalau nyaman itu anak-anak gampangan. Orang yang dikasihi, kitab Wahyu berkata, berbahagialah engkau jika aku didik, aku hajar. Itu orang yang berbahagia. Jadi saudara yang lagi ngalami proses yang hari ini membuat saudara panik, saudara berbahagialah. Jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Tuhan tidak sayang lagi. Tapi justru karena terlalu cintanya buat saudara, dia takut kehilangan saudara. Supaya dia bisa menikmati hidup bahagia bersama saudara dalam kekekalan. Dia harus tegakan saudara dihajar di akhir zaman. Amin. Nah kita lihat. Sebab itu hendaklah, apa saudara hari ini yang kita lakukan daripada panik, tidak menciptakan solusi. Setiap orang saleh, apa saudara? Berdoa. Kalau iblis lagi lempar fakta, minta kekuatan untuk saudara. Hari ini kekuatan kita apa? Tuhan berkata, kuatkan, teguhkan hatimu. Tanpa kekuatan doa, saudara tidak mungkin teguh hati lihat Tuhan. Cuman ngerenungi buku tabungan dilihati terus. Dulu saya cuman ngerenungi kapan suami saya balik Tuhan. Kapan, mengapa, sampai kapan. Itu terus. Tapi waktu saya mengerti firman, Tuhan ingatkan setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Kira-kira Tuhan dapat ditemui hari ini 24 jam enggak? Untuk menyediakan telinganya buat saudara yang lagi panik. Daripada saudara curhat sama teman, belum tentu teman itu bisa mengerti sedalam-dalamnya keadaan saudara. Tapi dia Bapak yang baik, dia tahu jelas apa yang saudara butuhkan di tengah tangisan air mata saudara. Amin. Lihat selagi sesungguhnya ini yang luar biasa ya. Jadi saudara kalau ada sesungguhnya itu artinya gini. Jangan dengar yang tidak nyata. Iblis ngomong hidupmu hancur, itu belum tentu dan tidak akan terjadi. Tapi kalau firman Tuhan berkata sesungguhnya, itu pasti digenapi.
Tangkap, banyak orang lebih banyak dengar yang tidak sesungguhnya. Lebih senang dengar kata orang yang tidak nyata. Tapi firman Tuhan berkata gini, sesungguhnya engkau ngalami banjir besar hari ini, itu tidak akan terjadi dan itu tidak akan melandanya ketika engkau berdoa. Tangkap ya. Nah, berikutnya kita buka lompat ayat ke-7. Apa yang dikatakan ketika kita berdoa? Engkaulah apa saudara? Persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga apa saudara? Luput masih ada dan bersorak. Hebat enggak Tuhan? Hari ini engkau terjerat-jerat hutang, jangan berpikir hancur. Jerat hutang, jerat apapun penyakit kanker, yang berhak nanti punya kedaulatan, Tuhan berkata, aku pasti akan meluputkan engkau dari setiap jerat masalah. Bukan hanya luput, tapi hasil akhirnya engkau akan bersorak-sorai. Orang kalau bersorak-sorai, hidupmu ditutup happy ending enggak? Yang hilang kembali lipat enggak? Yang rugi kembali enggak saudara? Rasa sakitmu diganti dengan anggur yang manis enggak? Saya lihat hari ini hidup saya ditutup dengan sorak-sorak. Sorak-sorak banyak berkat, bukan hanya materi yang Tuhan sediakan. Berkat anak cucu, berkat kesehatan, berkat sukacita. Saya bisa tidur enak, makan enak di tengah dapur api yang panas. Orang bilang gini, Bu Eli butuh obat tidur. Enggak, saya enggak pernah butuh obat tidur. Tanya itu, Cik Siana sering nemeni saya pelayanan. Duduk sebentar saya sudah tidur. Saya orang yang enggak pernah mau mikir apapun saudara. Sejak saya mengerti firman. Saya tidak mau taruh roh ketakutan dalam hidup saya. Karena saya tahu pasti roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kalau saya hidup dengan takut dan takut berarti iblis sedang kendalikan hidup saya. Dan saya tahu kalau iblis yang kendalikan hidup saya, arahnya pasti dicuri, dibunuh, dan untuk dibinasakan. Lebih baik saya belajar percaya dan percaya walaupun tidak melihat sampai hari ini. Aku memilih tetap percaya, maka pada akhirnya Tuhan berkata, aku akan menggenapi apa yang kau percayai. Bahkan aku akan menggantikan semuanya lipat. Makanya orang yang berjalan maju bercucuran air mata, pulangnya pasti sorak-sorai. 3 hal buka PowerPoint, alasan berhenti panik. Yang pertama buka alasan berhenti panik, 3 hal. Yang pertama karena Tuhan menyembunyikan kita pada waktu banjir. Ya, jadi tidak usah panik. Hari ini kau menghadapi badai yang besar. Kelihatan banjir itu akan menghancurkan keuanganmu, rumah tanggamu, mungkin usahamu, kau kena PHK dan sebagainya. Percayalah. Yang pertama, Tuhan menyembunyikan kita pada waktu banjir besar. Yang kedua, Tuhan menjagai kita pada waktu apa saudara? Kesesakan, itu tadi ya. Pada waktu kesesakan engkau menjagai aku. Dan Tuhan meluputkan saudara dan saya dari kehancuran. Kita percaya hari ini kalau kita dikatakan luput dan bersorak, itu berarti saudara luput benar-benar dan hasilnya luar biasa. Ya, 3 hal ini saudara nggak perlu takut. Hari ini siapa yang lagi ngalami banjir besar, kesesakan yang sampai tiap buka mata saudara cuman gini. Lihat bukti lagi. Saya pernah di area itu saudara. Nanti lama-lama putus loh ya. Kalau mulai sekarang, mulai belajar melepaskan beban berat letih lesu ke dalam tangan Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan demi kelegaan. Jujur kalau orang berdoa sama Tuhan, harusnya saudara ngalami kelegaan, tidak berjalan maju. Kenapa banyak orang berjalan maju ngalami nyesek, karena hidupnya tidak melibatkan Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, itu ada pertukaran di alam roh. Yang namanya beban berat diambil, kelegaannya diberikan. Tangkap ya.
Jadi kalau kita sudah berdoa, jangan lagi sesak, jangan lagi panik. Tapi waktu kita berdoa, kita melepaskan beban berat kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan yang namanya kelegaan buat saudara dan saya. Amin. Yuk kita lihat hari ini lompat di Mazmur 32 ayat 10 sampai 11 ya. Kalau Tuhan sudah menyembunyikan, menjagai dan meluputkan, jadi tidak ada alasan untuk saudara panik. Nah, Mazmur 32 ayat 10 sampai 11. Itu tadi yang pertama bagian saudara apa? Berdoa. Yang kedua kita baca. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada siapa? Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Jadi waktu kita berdoa, kita diluputkan sampai bersorak-sorak. Yang kedua, waktu kita percaya, maka kita dikelilingi dengan kasih setia. Amin. Orang yang percaya tanpa saudara sadari, yang mengelilingi saudara bukan masalah lagi. Sekalipun masalah itu mengepung hidupmu, mungkin Tuhan gimana ini jatuh temponya sudah tinggal 2 hari. Mungkin saudara dikelilingi oleh masalah yang membuat hari itu engkau sudah berkata, aku sudah tidak sanggup. Tapi waktu saudara melepaskan percaya kepada Tuhan, hari itu juga Tuhan akan mengelilingi saudara dengan kasih setia. Kita percaya kalau kita dikelilingi oleh kasih setia, kira-kira masalah itu jadi berkat enggak saudara buat saudara? Jelas. Kita tahu kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis. Di tengah keadaan yang sulit seperti saya ketika saya dikelilingi kasih setia, saya aneh. Hidup saya berdarah-darah, yang datang ibu-ibu minta tolong semua sama saya. Jam 10 malam, jam 11, Bu Eli tolong, suami saya ndak pulang rumah. Duh, suami saya juga ndak pulang rumah, kok ya tolongnya minta ndak. Bu Eli tolong, suami saya punya anak gimana? Aduh Tuhan, lah saya sendiri belum ditolong, tapi banyak jiwa-jiwa berkata, Bu Eli tolong saya sudah mau bunuh diri, saya mau mati, saya dan sebagainya. Tapi ketika saya dikelilingi Tuhan oleh kasih setia, saya mampu menguatkan banyak orang di tengah kehancuran hidup saya. Justru saya melihat di tengah keadaan hidup saya yang terpuruk, di situ saya makin menguatkan orang-orang begitu luar biasa. Ya, ibu-ibu itu lucu kalau datang gitu nangis gitu ya. Cuman 1-2 kata paling nggak sampai 5 menit. Saya kalau ngomong ya, tadi seorang ibu juga gitu, ketika saya mau istirahat di rumahnya Bu Lani, dia bilang, Bu tolong Bu angkat telepon saya sudah mau bunuh diri Bu Eli, tolong. Akhirnya saya angkat. Kenapa Bu? Bu, harga diri saya diinjek-injek sama mertua Bu, mertua saya keterlaluan. Saya cuma bilang gini, Ibu enggak usah bales apapun. Ibu hari ini ditempa dengan mertua yang galak supaya ibu jadi mantu yang baik. Oh gitu ya Bu. Ibu kapan lagi mau dibentuk? Dunia ini sudah berakhir. Lah kalau ibu cuman kejar harga diri, ibu ndak lolos dalam kekekalan karena ibu masih statusnya jadi mantu yang ndak baik, mantu yang galak sama mertua, ndak bisa menghormati mertua, nanti ndak lulus masuk dalam kerajaan surga. Ibu menyesal ndak? Oh iya ya Bu. Jadi mertua saya ini alatnya Tuhan. Jelas Bu. Tuhan itu tidak kurang kerjaan menempatkan orang jahat yang paling dekat satu rumah lagi, lu laki, ketemu buka mata lu laki, karena dia pondok mertua indah, jadi dia buka mata ketemu mertuanya yang bawel, itu bukan salah kurang kerjaan, tapi Tuhan sedang mengasihi ibu supaya karakter ibu ini dimurnikan, panjang sabar, menghormati orang tua, tidak menyimpan kepahitan, supaya nanti kalau sewaktu-waktu visa ibu habis, ibu bukan hanya lolos, tapi lulus sampai kekekalan. Waktu sudah saya jelaskan, tidak lama. 5 menit ngomong dia sudah bilang, hei ya Bu, jadi gimana Bu? Besok mulai sekarang ketemu mertua, kasih senyum yang
Senyum yang semeriah mungkin, senyum Pepsodent tebar pesona. Dimaki mertua bodoh. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat mertua yang baik. Ibu tidak boleh ngomong mertua yang jahat. Kalau setiap kali jahat digemakan, kapan mertua ibu berubah? Hidup mati dikuasai lidah. Kalau digemakan mertua jahat, mertua brengsek, mertua nenek sihir, nenek lampir, tidak akan pernah berubah. Mulai sekarang kalau mertua galak, katakan mertua yang baik, mertua yang sabar, mertua yang luar biasa. Gara-gara perbuatan mertua saya, hari ini saya menjadi menantu yang panjang sabar. Percayalah, kalau itu bisa dipraktekkan, saudara akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, lihat ya, 11-nya. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Diajak apa? Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Jadi ada ajakan panik enggak dari tadi? Disuruh apa? 3 hal. Buka PowerPoint-nya. Jadi kalau kita panik, maka kita lakukan ini. Mulai hari ini nggak boleh panik, saudara. Panik akan menutup pintu mujizat. Panik akan menutup banyak pintu. Saya waktu move on, nggak pernah takut. 1 pintu suami saya membuka banyak pintu di depan. Amin. Termasuk pintu berkat, pintu pelayanan. Bayangin, orang bilang gini, aku ini nggak pernah sangka ya. Teman saya selalu bilang gini, tampang seperti Eli yang dulu tidak bisa apa-apa, hari ini bisa dipakai Tuhan. Tanpa sekolah Alkitab bisa tulis buku renungan 8 tahun. Saudara, saya lupa bawa buku renungan hari ini. Nanti next ya. Memberkati banyak orang itu karena apa? Karena saya tidak mau panik. Tiap kali iblis lempar fakta, saya cuma berdoa, saya bilang percaya. Dan Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Dalam hidupmu tidak boleh ada kesedihan. Orang sedih karena memikirkan yang buruk bakal menimpa saudara. Tapi kalau orang bersukacita karena orang selalu berpikir di balik yang buruk Allah tetap bekerja mendatangkan kebaikan. Di balik rekaan yang jahat Allah tetap bekerja mendatangkan rekaan yang baik. Amin. Jauh lebih baik mana? Panik atau berdoa, percaya, bersukacita dan bersorak-sorak? Jauh lebih baik mana? Orang yang bisa berdoa, percaya, bersukacita pasti hidupnya panjang umur karena hatinya gembira. Tangkap ya? Tapi orang yang panik nanti lihat asam lambung, tekanan darah tinggi, ya, jantung detaknya ndak normal, kencing manis, nanti tiba-tiba diperiksa komplikasi semua. Lah saudara mau pilih mana? Nggak ada jalan lain. Panik nggak buka jalan, malah penyakit banyak timbul. Lebih baik berdoa besar kuasanya, percaya akan melihat mujizat karena kasih setia Tuhan dikelilingi, bersukacita akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Nah, lihat berikutnya ya, 1 poin lagi kita selesai. Bagaimana tujuan Tuhan, kenapa masalah ini terjadi? Buka Mazmur 32 ayat 8 ya. Kita baca, jangan takut. Hari ini bukan Tuhan kurang kerjaan. Mazmur 32 ayat 8 kita baca. Apa sih tujuan Tuhan lewat proses masalah yang membuat saudara takut? Ini cuman ujian. Lihat, aku apa saudara? Hendak mengajar, diajar. Kayak murid itu loh diajar, nak. Orang benar itu imannya ndak boleh naik turun. Lihat bukti baik naik. Itu namanya orang yang diombang-ambingkan masalah. Kalau hidupmu dikendalikan oleh aku, ya percaya aja. Walaupun badainya besar, masa aku nggak bisa meredakan badaimu? Hutangmu besar, masa aku nggak bisa mencukupkan kebutuhanmu? Hari ini pasanganmu meninggalkan engkau, masa aku nggak bisa membuat rumah tanggamu happy ending? Suamimu balik, suamimu berubah. Banyak hal yang Tuhan bisa lakukan asal kita percaya. Makanya Tuhan bilang gini, aku ini cuma ngajar anak-anak. Makanya orang zona nyaman itu anak gampangan. Orang yang hari ini dikasihi Tuhan pasti, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu apa saudara?
Jalan yang harus kau tempuh. Dulu jalannya maunya sendiri. Jalan suka marah, suka maki orang, gosip orang. Sekarang gak boleh. Jalan ikut Kristus harus ikuti jalanku. Jangan simpen kepahitan, taat. Jangan suka marah, taat. Jalan yang harus ketempuh, aku hendak memberi nasihat. Ini kata-kata ini yang luar biasa. Apa saudara? Mataku tertuju kepadamu. Kira-kira hutangmu besar, mata Tuhan ada nggak tertuju pada saudara? Karena kita ini biji matanya. Waktu engkau disakiti, difitnah orang yang menfitnah hidupmu, bawa kabur uangmu, gemuk, segar. Itu Alkitabiah. Tapi kira-kira mata Tuhan tetap tertuju nggak buat saudara yang hari ini disakiti, saudara hari ini diinjak-injak, dia tetap matanya tertuju. Ya, jadi 3 hal kenapa tujuan Tuhan buka PowerPoint-nya dengan masalah yang membuat panik. Itu karena Tuhan lagi mengajar, menunjukkan jalan dan menasehati supaya kita jadi pelaku firman. Berapa banyak orang Kristen kalau tidak dihajar masalah, cuman pinter berfirmannya pinter, tapi ngelakuin enggak. Orang cuman pinter aja baca firman, tapi praktek firmannya enggak ada. Semuanya nol. Saya mungkin kalau dulu sekolah Alkitab, enggak sekolah kehidupan, mungkin saya pinter khotbah, tapi enggak bisa praktek untuk tunduk sama suami. Sorry ya Tuhan. Untuk satu ini saya nggak bisa. Tunduk-tunduk terus, sorry Tuhan, jadi keset harga diri. Mungkin, tapi buat hidup saya hari ini, saya bisa menerapkan firman untuk jadi istri yang tunduk kepada suami yang selingkuh. Itu nggak mudah, tapi tetap saya lakukan karena saya mau taat sama perintah Tuhan. Amin. Dihajar dulu Bu Eli. Iya, suakit dulu baru. Nah, yang terakhir ya, bagaimana buka PowerPoint yang terakhir? Setelah itu selesai, pemain musik boleh segera maju. Jangan salah fokus saat panik ya. Makanya hari ini berhenti sudah. Bu, gimana ndak panik? Mulai berhenti. Jangan lihat banjir besarnya, jangan lihat kesesakannya, jangan lagi fokus lihat kesakitannya. Sekali lagi hanya lihat Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan karena mata Tuhan juga tertuju buat saudara dan saya. Amin. Tuhan tuh mau loh, kita ini hari ini tahu sadar. Di tengah sulitnya hidup, masih ada mata Tuhan yang tertuju buat saudara. Orang lain tidak ada yang peduli. Orang lain dimintai tolong malah dikunci pintunya. Tolong pinjemin uang. Banyak orang yang bilang, Bu, dulu saya kaya. Saya diterima baik dengan komunitas. Tapi setelah hari ini saya bangkrut Bu Eli. Suatu kali ada pesta ulang tahun, saya datang dengan pakai tas yang harganya 200.000. Saya ditolak oleh komunitas itu, berkata, maaf, ini komunitas hanya terima orang yang bawa tas harganya minim 5 juta, 10 juta ke atas. Dunia seperti itu saudara. Saat saudara punya uang, dunia berkata hormat. Tapi saat saudara ada di bawah, pastikan saudara jangan panik. Mata Tuhan yang besar, dia sumber di atas segala sumber. Dia matanya sedang tertuju buat saudara dan saya. Maukah kita malam ini, mata jangan lihat masalah, mata jangan lihat harga diri lagi, tapi mata mulai lihat bagaimana Tuhan yang besar akan membawa saudara dan saya keluar dari badai kehidupan. Amin. Yuk bangkit berdiri. Saudara tidak perlu takut, berhenti panik saudara. Kita nikmati aja wong kita lagi dihajar Tuhan no. Untuk kebaikan, dituntun di jalan. Ini loh jalanmu dulu nyimpang. Kamu tuh dulu jadi istri guala. Dikit-dikit suka ngomong cerai. Sekarang tobat ya, tobat Eli, iya Tuhan tobat. Dan saya mulai dididik Tuhan jadi pelaku firman. Kira-kira proses 13 tahun didikan Tuhan yang keras buat hidup saya nggak pernah menyesal. Saya bisa jadi Ibu Eli hari ini. Itu karena proses dapur api 13-14 tahun. Saya dididik dengan keras oleh Tuhan.
Dan di situ Tuhan menyatakan kuasa kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan buat firman yang menjadi rema kekuatan. Kami tidak mau panik. Panik bukan solusi masalah, justru panik membuat kami semakin kecil, membuat kami melihat Tuhan bukan Tuhan yang besar, tapi panik hanya membuat hidup kami makin terpuruk. Tapi kami mau belajar satu hal, mulai malam ini, ketika kami tahu kami ada dalam banjir masalah, kami ada dalam ketakutan, kami akan mengambil langkah berdoa, percaya dan tetap bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan, kami sedang mengalami proses hajaran Tuhan. Kami sedang menempuh jalan yang harus kami tempuh menjadi orang benar, supaya kami dimurnikan jadi pelaku firman. Kami percaya Tuhan, mata Tuhan sedang tertuju buat setiap orang yang hadir malam ini. Mereka yang lagi ngalami takut, mereka yang ngalami panik Tuhan, kami percaya pulang mereka akan diubahkan. Mereka ngalami kelegaan yang Tuhan berikan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan. Sore ini berkati Bu Lani, berikan kesehatan, pewahyuan, berkati keluarganya Tuhan, pelayanan, berkati pembangunan gerejanya Tuhan. Tuhan akan selesaikan semuanya tepat pada waktunya. Gereja Betani di Kediri akan berdiri dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata